Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak saudara untuk kita sama-sama buka firman Tuhan dari kitab Filipi, Fatsal yang kedua. Saya ajak saudara untuk baca Filipi pasal 4, kita baca ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-9 ya. Filipi pasal 4 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Boleh enggak saudara kita baca bergantian? Saya baca ayat 2, saudara baca ayat 3 ya. Sampai dengan nanti ayat yang ke-9 kita baca sama-sama. Saya tunggu saudara sampai dapat Filipi 4 ayat 2 sampai dengan ayat 9. Udah dapat saudara? Oke. Saya bacakan ya ayat yang kedua. Yudea ku nasihati dan Sintike ku nasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Ayat 3. Bahkan Clemens, kawan-kawanku sekerja yang namanya tercantum. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu semua orang Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Ayat 9, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Saudara, kalau kita lihat ayat-ayat yang tadi kita baca adalah ayat-ayat yang penuh dengan encouragement, apa itu ya, yang menguatkan, yang meneguhkan, yang menghibur, ya, yang bahkan memberikan sebuah jaminan kepada, tentu saja karena surat ini diberi nama kitab Filipi adalah surat yang ditujukan, yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di region, di daerah daripada Filipi, saudara. Nah, kita perlu tahu bahwa jemaat Filipi dari semua jemaat mula-mula di konteks perjanjian baru adalah jemaat yang paling banyak menderita aniaya, saudara. Karena itu kalau kita lihat suratnya nggak heran ya. Kenapa? Karena Paulus, saudaraku, sangat antusias untuk kemudian menguatkan setiap mereka. Di dalam Alkitab cetakan, kita sekarang sudah jarang ya kita bawa Alkitab cetakan ya saudara ya. Alkitab buku ya, kita ibadah. Karena Alkitab kita semua ada di gadget kita ya. Nah saudara, kalau lihat di Alkitab cetakan, maka perikop yang kita baca, ayat 1 sebetulnya, mulai sampai dengan ayat yang ke-9 itu satu perikop, saudara. Dan judul perikopnya adalah pesan-pesan terakhir daripada Rasul Paulus. Saudara, pesan terakhir harus betul-betul diperhatikan, setuju nggak saudara? Ya, kalau orang tua kita dipanggil Tuhan, sebelum dipanggil Tuhan, papa cuman mau pesen ya engkong atau mak atau siapa mama. Kita perhatikan betul-betul saudara. Ya. Dan kita pegang itu sebagai satu arahan di dalam kehidupan kita. Saudara, Paulus memberikan beberapa nasihat terakhir yang saya percaya itu jadi sebuah prinsip yang boleh membawa hidup kita itu menang sebetulnya atas segala tekanan dalam bentuk apapun yang kita bisa alami dalam hidup kita. Baru-baru saja saya dikirim sebuah video tentang seminar keuangan yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan. Dan dia mengatakan bahwa sekarang ini atau dalam tempo dekat ini akan terjadi yang namanya resesi global, saudara. Enggak peduli negara manapun.
Dan saya memang dengar ketika saya share dengan beberapa pengusaha, mereka bilang, oh iya Pak, ini China sudah mulai recession katanya. Kalau Australia, Amerika dari bulan-bulan lalu udah saudara. Ya, anak saya sekolah di Malay, lalu dia bilang, Pak, itu duit belanjaku ya tak kasih tahu, itu sodok kurang saiki katanya. Sodok, ya, tapi ya kurang. Kenapa? Karena dulu misalkan nasi lemak yang harganya cuma berapa ringgit, itu naik. Barang-barang naik semua. Kenapa barang-barang naik? Karena resesi, saudara. Nah, kalau resesi global datang, mudah-mudahan tidak, ya saudara, maka orang Kristen harus bijak cara menggunakan keuangan atau berkatnya. Berarti di depan kita bakal ada sebuah badai yang baru, ya. Sudah badai COVID lewat, badai resesi datang, saudara. Ya salah satunya karena akibat daripada COVID juga, ya. COVID 2 tahun itu mengganggu perekonomian dunia. Masih ingat nggak saudara waktu COVID pertama kali datang dan kemudian semua ditutup, ya. Berapa banyak, saudara, karena gembala seperti Kogun, saya ini kita merasakan langsung itu saudara dampaknya. Ya, ketika jemaat datang, misalnya ada seorang ibu yang datang sama saya, Pak Daniel, doakan ya Pak ya. Kenapa Bu? Kerjaanku habis semua. Kerjaannya dia apa? Kerjaannya dia itu antar jemput anak sekolah, lalu kemudian make up manten, saudara. Kita tahu nggak ada anak yang sekolah, waktu semua sekolah ditutup, semuanya pakai online, bener nggak saudara? Mana ada? Otomatis nggak ada anak yang perlu diantar jemput. Lalu yang kedua dia, jadi kerjaannya tuh nggak cuma 1, 2 saudara. Make up manten lah, masa ada manten zamannya COVID, betul nggak saudara? Nggak ada. Jadi dia secara praktis tidak punya kerjaan. Sehingga dari kesehari hidupnya dari mana? Dari simpenan. Kuat sampai berapa lama? Di lo mana entek Pak simpenanku, enggak tahu makan apa anak bujuk. Anaknya ya, suaminya sudah nggak ada saudara. Saya juga nggak bisa ngomong saudara, Bu lakukan ini lakukan, saya berdoa Tuhan kasih saya kasih hikmat, kecerahan, akal budi, ya untuk bisa membantu setidaknya memberikan jawaban atau ide atau apa yang kemudian membantu dia untuk dia bisa ekonominya tertolong. Nggak ada juga saudara. Akhirnya ya senjata pamungkas pendeta itu cuma 1, doa, betul enggak saudara? Ya wis sembayang, nanti Tuhan buka jalan. Ya apa Pak? Embuh. Saya juga enggak tahu. Saya juga punya beban sendiri saudara. Kenapa? Karena drastis tiba-tiba persembahan itu terjun bebas. Saudara tahu terjun bebas? Ya. Berkurang di angka hampir tinggal 20%. Beberapa teman gembala kalau sampai 3 bulan ke depan kayak gini terpaksa akan ada pemotongan PK full timer. Diambil setidaknya cuman bisa untuk makan. Dia, istri, anak-anak gitu saudara. Tapi kita bisa lewati itu at the end. Saya alami banyak mujizat di tengah-tengah COVID saudara. Ya, nah apa yang firman ini bisa ajarkan kepada kita? Paulus kasih nasihat. Dan nasihat ini memang harus diperhatikan. Yang pertama ayat 2 dan ayat 3. Ayat 2 dan ayat 3 itu bicara basically simple saudara. Yaitu dia firman Tuhan mau supaya kita itu hidup rukun. Ya, dibilang ku nasihati Yudea Sintike supaya apa? Sehati sepikir dalam Tuhan. Amin. Sehati sepikir itu gampang enggak saudara? Enggak loh, apa maneh wong saiki. Semua duwe karep. Ya wong duwe karep tuh. Saya boleh arep Surabayaan ya saudara ya. Saya diprotes istri saya. Kon wis kaken Surabayaan. Gak kroso. Kon bandek Jakarta Surabayaan. Wong Jakarta bingung apa tuh gitu. Yang orang Surabaya Pak seger Pak udah lama ndak denger. Wong Jakarta bingung. Tapi kira Surabaya Yes. Ya. Saudara, kita nggak gampang untuk orang bisa sehati sepikir. Kita yang ada dalam kepemimpinan ini ngerti betul saudara. Kadang ada ide, ada apa, kita bergairah bagus. Ketika disampaikan, leaders itu nggak semua bilang amin, enggak. Pak, saya nggak setuju. Nah mulai. Dalam rumah tangga,
Oh enggak semudah itu. Iya. Saya punya TikTok. Barusan saya bikin TikTok. Suami istri berantem gara-gara pilihan presiden. Bojone milih Ganjar, ganteng soalnya. Sing laki milih Prabowo, teges. Sampai waktu pencoblosan di mobil masih gegeran. Lho lapo? Iya kan? Itu sama kayak beda selera, satu suka warna kuning, satu warna hijau, satu suka makan soto, satu rawon. Nggak usah diributin, itu nggak esensi. Bener nggak saudara? Iya, tapi kalau iman, kepercayaan, itu esensi, nggak bisa. Jangan menjadi pasangan bagi orang yang tidak percaya, kata firman. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Ya, tapi kalau yang nggak penting-penting, udahlah, cincai. Ya, nggak masalah. Ganjar kalah, ya nggak apa-apa. Mas Yo menang terus untung saudara apa? Iya, kecuali yang satunya itu ya jangan lah ya. Kecuali gembala saya bilang, kamu mau nggak dan terjadi keponakan rohani? Mau dong Pak, pilih nomor 1. Aniaya datang, saudara. Kita lihat bagaimana Paulus bilang, ayo kita ini berjuang bersama di dalam pelayanan. Saudara rindu Surabaya dimenangkan buat Yesus. Mari kita berjuang bersama, saudara. Saya udah nek ya, saudara. Kadang-kadang dengar gereja satu jelekin yang lain, gereja yang lain ngambil jemaat gereja yang lain. Kenapa sih gitu? Kenapa sih? Maksudnya mau apa coba? Apa kesaksian yang kita beri buat orang yang di luar, saudara? Ya dalam pertemuan kepemimpinan yang ada di tempat saya bilang bisa nggak ya kita stop bicarain. Ya terus terang boleh ya saudara ya, Mawar Sharon gitu. GSC, apalagi Kogun ini Kogun nggak terlalu dekat di sini, di barat itu. Yang di barat itu semua terdampak saudara. Nggon, Pak jemaatku pindah Pak. Sak podo Pak. Tapi kan semua Tuhan punya, kita menangkan jiwa aja. Ngapain? Dia juga saudara kita. Ya, kemarin saya datang di gerejanya. Kogun juga datang ya. Ya. It's okay. Mazmur 133 nanti saudara pulang, itu gini loh saudara ya, kalau kita kagum sama Tuhan, itu wajar saudara. Kalau kita kagum sama Tuhan. Tapi kalau Tuhan kagum sama kita, wah itu luar biasa. Dan kapan Tuhan bisa kagum sama kita? Mazmur 133 bilang ketika kita duduk rukun bersama. And the rest itu adalah berkat. Seperti minyak, embun, kesegaran dari embun di Gunung Sion. Seperti minyak mengalir, berkat dicurahkan dan kehidupan untuk selamanya. Mazmur 133 kalau sudah baca. Kenapa saya bilang Tuhan kagum? Karena Mazmur 133 ayat 1 berkata begini. Sungguh betapa baiknya dan indahnya. Ya. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya bilang, behold how beautiful it is. Jadi itu kan firman Tuhan, berarti Tuhan tuh yang ngomong, benar gak saudara? Tuhan bilang how beautiful. Nek jarane wong terjemahan Surabayaan, saudara sudah dapat Alkitabnya, terjemahan Surabayaan? Belum, saya juga belum ada memang saudara. Nek terjemahan Surabayaan, kira-kira Tuhan bilang, cek ayune rek. Wow. Cek ayune Tuhan ngomong. Kagum dia saudara. Bukan kagum dengan kita nyanyi jingkrak semangat. Ya itu ya Tuhan juga seneng. Tapi ketika kita rukun, Tuhan seneng. Berarti Tuhan tidak seneng ketika kita apa saudara? Tukaran. Saudara mau tidak diberkati? Tukaran aja. Dan apa rumusnya supaya kita enggak tukaran? Sing waras ngalah. Coba kasih tau kiri kanan sambil senyum. Sing waras ngalah. Sudah saudara? Sekarang nanya lagi. Kue waras apa ora? Ya, kita punya moto. Di tempat kami kita punya moto. Lu kukwai, gua cincai. Hah? Lu kukwai, gua cincai. Ya, kalau lu masih kukwai, kita makan capcay aja. Kita doakan. Amin, saudara.
Lalu kemudian di ayat yang keempat, nah ini yang paling terkenal ayat ini, yang paling banyak dikutip. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ini tuh perintah loh saudara. Karena ada tanda seru. Ano pentunge di situ. Ini bukan pertanyaan, bukan pernyataan, bukan himbauan. Ini perintah, ini command. Kalau raja kasih perintah, enggak ada kata no atau but atau wait, enggak, lakukan aja. Dan sukacita, joyful, itu supranatural. Karena itu dari Roh Kudus. Karena sukacita itu buah roh. Galatia pasal 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita. Berarti kalau kita ada Roh Kudus, kita bisa punya sukacita. Beda dengan kebahagiaan atau kesenangan. Bahasa Inggris jelas ya, happiness. Kata happy itu akar katanya have. Dalam bahasa Inggris ada istilah what happened. Ya, lagi apa kalau orang Surabaya bilang what happened, apa Karena itu kata happy sangat bergantung kepada apa yang happen. Ya kan? Ya. Uang tidak menentukan kebahagiaan. Saya nggak setuju, saudara. Saya nggak setuju. Uang, kita bisa bahagia kok dengan uang. Hah? Ibu-ibu bisa beli tas LV, suka nggak? Suaminya bilang, wis pilih mau sing mana? Tuku. Langsung istrinya sumringah. Betul nggak? Bapak-bapak di sini punya, siapa yang punya hobi? Boleh angkat tangan? Masuk gak duwe hobi, rek? Saya aja punya. Loh, pendeta kau punya hobi? Loh, saya manusia. Saya punya kesenangan. Salahkah kita punya kesenangan? Enggak. Tapi kesenangan itu cuma jadi kesenangan kalau duit enggak ada, percuma, saudara. Ngene tok. Benar nggak? Jadi uang tidak menentukan kebahagiaan. Bisa menentukan kebahagiaan. Tapi kebahagiaan itu punya syarat banyak, saudara. Beda dengan joyfulness. Karena joyfulness itu rohani. Kita orang ini yang Chinese tahu lah ya, kalau merit kan kita ada swangsi itu, saudara. Bahasa Inggrisnya double happiness. Wong Cina gak gelem rugi. Double, makanya dua kan karakternya, double happiness. Iya, apakah itu bisa terjadi? Oh, syaratnya banyak. Saya konseling pasangan yang akan menikah, saya bilang, kamu nikah tujuannya apa? Ya supaya bisa bahagia, Pak. Ya boleh aja, tapi kalau tujuanmu cuma itu, bakal soro mari gini. Karena kita ini belum sempurna. Kamu akan berhadapan dengan banyak ketidaksempurnaan dari pasanganmu. Barusan saya ngonseling pasangan yang mau menikah, usia mereka sudah tidak muda, yang satu 40, satu 30. Sudah sodok telat toh ya, tapi ya better late than never ya. Itu di depan saya berantem, saudara. Saya bilang, ya apa? Mau diteruskan nggak ini? Kalau kamu dua-dua nggak mau merendahkan hati, bertobat, tidak akan ada kebahagiaan. Carok, wih. Lebih baik enggak usah menikah, betul nggak? Kalau nggak bahagia, mending single. Ya nggak harus terlibat, tapi daripada soro, ya. Istri saya punya teman, kasihan dipaksa sama keluarganya menikah. Ya gak sepiro bahagia. Iya gak sepiro. Dulu dia, waduh anak ini pinter, rajin kerja, ke Amerika, ke Eropa, kemana. Dipaksa menikah, jebret menikah. Gak iso nang dindi, ngurmat anak. Aku nyesel katanya. Saya bilang sudah gak perlu disesali. Kalau kamu nyesel kamu tambah soro. Pakai paradigma yang beda. Meskipun kamu nggak bisa pergi, masih bisa bahagia kok. Enak aja Koden ngomong kan, Koden nggak ngalami aku. Pancen kon sing ngalami, aku gak melok-melok. Saya menghibur, saudara. Sukacita itu sangat penting. Nehemia pasal yang ke-8 ayat yang ke-10, terjemahan bahasa Indonesia agak sedikit beda sama bahasa Inggris. Saya bacain terjemahan bahasa Inggris. Ini ada bagian yang paling akhir itu,
ditulis gini, this is a sacred day before our Lord. Di sini adalah hari yang kudus di hadapan Allah kita. Don't be dejected and sad. Jangan merasa down itu ya dan sedih. Lalu dibilang begini, ini yang terkenal. Ini terjemahan New Living Translation namanya. For the joy of the Lord is your strength. Sebab sukacita yang dari Tuhan, itulah kekuatanmu. Saudara pasti hafal ayat di Amsal. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Sukacita itu luar biasa. Sukacita bisa menyembuhkan. Hati yang gembira adalah apa? Ya, merry heart is a good medicine. Obat yang manjur. Sukacita itu bisa bikin kita strong, kuat, di tengah-tengah tekanan bahkan. Kenapa kok gereja mula-mula itu luar biasa sekali. Saya lagi baca satu buku yang sudah selesai saya baca sih. Bukan lagi, sudah selesai. Kogun ikut SMD khusus kan nanti. Nanti tak kasih. Saya belikan semua yang hadir, satu orang, satu gereja satu. Ya. Saya bilang BPD, kita invest, beliin buku, tapi harus dibaca. Yang enggak baca enggak tak kasih. Yang cuma ditaruh di lemarinya untuk gaya-gayaan di kantornya. Enggak perlu, udah dibaca ngapain? Betul enggak? Tunggu aja saudaranya yang sudah baca suruh cerita. Tak kasih kalau membaca. Enggak lah, saya kasih lah pasti. Bagus banget. Salah satu bab itu bicara tentang penganiayaan, saudara. Kita ini mesti siap loh. Saya enggak suka ngomong aniaya. Saya juga enggak suka dianiaya. Saya bukan pendeta gila yang aniaya saya. Edan po. Nek iso enak ya karuane, betul enggak saudara? Iya kan? Ada apa orang cari susah gitu. Tapi kita mesti siap. Kalau dianiaya gimana? Ya, makanya kadang saya ngeri ya. Datang ke gereja, karena gereja modern ini sangat mengutamakan kenyamanan, saudara. WC kurang bersih, sedikit mungkin lupa hari itu OB-nya bersihin, pindah gereja dia. Gereja ini gak adem, panas gereja ini, golek gereja adem, gereja wangi. Mimbar ini jadi tempat pertunjukan, hebat-hebatan kita. Ya kan? Kita dulu kalau yang bertobat tahun 80-an pasti masih ngalami gereja yang sederhana. Benar gak? Ya. Gereja itu kalau pakai kursi merek Eleven itu loh, Eleven. Tahu saudara? Itu jami itu, jami. Karena kebanyakan gereja itu kursinya kayu. Dowo, atos. Benar gak saudara? Tapi ada yang protes? Enggak ada gereja pakai AC, pakai AB. Angin brobos, jendelanya dibuka. Enggak ada yang protes tuh. Hari ini, Kogun ngerintis gereja, kasih kursi kayu, AB, gak payu gerejanya. Gereja modern itu mempromosikan kenyamanan. Nek gak enak titik. Mari wes, bye-bye. Ya, saudara karena itu, mari kita bangun sebuah gereja yang kuat. Bukan berarti tidak boleh, tidak protes. Waduh gereja sekarang. Kemarin teman saya cerita ada rohaniwan Katolik yang ada pertemuan sekota. Dan pertemuan itu diadakan di gereja mana ya. Dia datang, dia lihat gedungnya. Kayak gini ya gereja Kristen itu gini ya, maksudnya dia beda sama gerejanya dia. Ini kalau nggak salah uskup atau apa nih orang dia lihat. Wow, luar biasa. Layarnya, lampunya, semua panggung ini pokoknya harus keren. Panggungnya Indonesian Idol kalah. Dia datang ke gereja itu. Nah, seminggu kemudian ada acara lagi. Di gereja yang dekat rumah saya, saudara. Rumahnya Pak Daniel di mana? Di Citraland. Ada mall di situ, paling dekat sama Citraland. Ada gereja di situ. Yang paling atas. Dia masuk gereja itu. Lebih kaget lagi dia. Look. Wow, dia lihat. Ini gereja nih. Gereja. Kamu pikir ini tempat rekaman apa gitu? Gereja ini. Wow, dia bilang. Ya, karena memang Katolik kan beda ya saudara ya. Saya nggak tahu Katolik ada LED nggak?
Ada ya, ada beberapa ya. Tapi lampu ini, wow, kaono. Saya nggak menentang itu, saudara, jangan salah. Oh, Pak Daniel nggak setuju tuh. Gereja saya juga modelnya gitu. Tapi itu bukan yang utama. Ya, saya bersyukur saudara di tempat ini bukan untuk cari pertunjukan, amin saudara. Karena gereja sekarang kayak kebun binatang, saudara. Gembalanya pengurus kebun binatang. Yang melayani binatangnya. Singa itu harusnya ada di mana, saudara? Di belantara, bukan di kebun binatang. Tapi singa di kebun binatang itu sejahtera. Makanan disediakan. Kandang diurusi. Tugasnya dia cuma satu, perform. Gak enak saya ngomong gitu. Tapi bener gak? Iya, itu saya baca buku itu. Dia bilang, saya bilang teman saya, aku terganggu baca 1-2 pasal di buku, tapi saya pikir-pikir bener juga ya. Kok saya jadi ini, habis ini waktu saya. Anyway, iya tinggal 3 menit deh. Minta 10 menit lagi boleh ya. Dan ayat yang kelima bilang apa saudara? Jadi nomor 1 tadi dikatakan kerukunan, nomor 2 sukacita, nomor 3 ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Hidup dalam kerukunan, hidup dalam sukacita, hidup dalam kebaikan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Jadi ada yang lebih daripada sekedar kita menyanyi dan menyembah, memuliakan Bapa, yaitu dengan perbuatan baik yang intentionally, secara sengaja, memang kita perform, kita lakukan itu untuk orang di luar sana, saudara. Hendaklah terangmu bercahaya. Cuman banyak orang Kristen itu nyuruh orang, jangan lihat dia, tapi lihat Tuhan. Ojo ndelok aku manusia biasa. Tonton Tuhan niku lho. Loh, carane apa, Bro? Sampean pernah lihat Tuhan? Loh, dewe belum pernah suruh orang lihat. Gimana caranya orang lihat Tuhan? Berbuat baik aja sederhana. Benar nggak, saudara? Sekarang ini banyak orang jahat loh, saudara. Betul ya? Coba kita bikin sesuatu gitu di media. Sesuatu yang mungkin inappropriate lah. Itu dihujat, itu bisa jutaan, saudara. Benar. Itu di TikTok saya bikin satu video. Saya juga nggak nyangka sampai kayak gitu responnya. Saya ngomong apa saudara? Bagaimana kalau suami atau pacarmu dinunuti cewek lain? Boleh nggak? Ya? 8 juta kalau enggak salah itu, apa 7 juta. Waduh, komen itu. Ya karena saya bilang sebaiknya jangan. Itu saya harus ngomong sikap saya kan saudara. Ya, jangan. Billy Graham satu kali saudara pulang dari rapat gereja malam. Dia setir mobil. Dan ketika dia lagi di jalan dia lihat seorang ibu jalan kaki. Nah coba kalau kita pulang gitu ya, ada ibu jalan kaki. Ini saya waktu membaca itu saudara, wow benar juga ya, luar biasa. Sikap kita kayak apa? Loh Bu, mau kemana? Ya, ayo tak anterno, betul nggak saudara? Dan di gereja itu enggak akan ada orang yang menghujat. Oh pendeta kok loro tok nek motor karo wedok. Enggak akan, baik loh pendetaku, aku diantarin pulang. Tapi Billy Graham itu namanya kalau dalam bahasa Inggris itu walk the second mile. Kalau orang minta engkau berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil kata Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan sama Billy Graham? Dia menepi, dia bilang, Bu, ibu pakai aja mobil saya untuk pulang. Dia pulang jalan kaki. Gila ini. Gila banget saudara. Saya aja gak kepikir gitu sampai saya membaca itu. Nggak akan, kalau saya tak enterno mole, lha apa aku melaku. Betul nggak? Tapi Billy Graham tahu, ini orang Amerika loh saudara. Bukan orang Jawa, orang Amerika. Nih Billy Graham.
Bukan Sajono namanya, bukan. Bawaan motorku. Loh, Bapak, saya gampang. Saya dikasih tahu gembala saya. Bapak rohani saya, Pak Arifin. Den, kalau kamu orang dua sama perempuan di satu mobil, itu sama dengan kamu sama satu kamar sama dia. Saya jengat sudah. Gak salah dengar. Ya kecuali yang di mobil. Saya pernah dimintain tolong. Pak Daniel minta tolong ya tacikku nunut pulang. Rumahnya di barat, acara kita di timur. Oh iya Cik, tak lihat 70 lebih umurnya, ya gak apa-apa. Ayo. Kalau ada yang mikir aneh-aneh itu sakit saudara. Bener gak? Ya. Jadi berbuat baik. Ya, cobalah sekali-sekali. Coba sekali-sekali bikin project berbuat baik. Berbuat baik itu simpel banget kok, bener gak saudara? Iya, simpel banget kok. Coba di gereja kadang-kadang liatin, waduh ono sing sepatune welek gitu. Tanya ono nomormu piro? Tukokno. Nanti minggu depan bawa. Pak, iku wis maaf Pak jangan tersinggung ya, sepatumu elek, tak tukokno sing nyar pakaian. Simpel kok berbuat baik. Amin saudara? Iya. Pendetone lapar Pak, tak bayari mangan Pak. Pendetone bukan saya, Pak Kogun maksudnya. Berbuat baik simpel, saudara. Asalkan kita mau. Amin, saudara. Yes. Ya. Lalu hidup berikutnya ayat 6 dan ayat yang ke-7. Ini kayaknya simpel, tapi ternyata Alkitab mendorong kita untuk melakukan ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tentang apapun juga loh, saudara. Kekhawatiran itu bisa muncul macem-macem. Ya. Anak saya lagi di terapi yang nomor 2. Kenapa? Ginjalnya itu ngalami kebocoran. Ginjalnya oke, tapi saringan ginjal itu melebar sehingga proteinnya bocor, dia kekurangan albumin, bengkak. Lagi di terapi sekarang. Ketika awal saya dengar, dokternya bilang gini sama istri saya, ini harus dibiopsi ginjalnya, diambil jaringannya, dicek. Pikiran saya ketika ngomong biopsi kanker, saudara. Betul nggak? Saudara kalau dengar kata biopsi, ternyata bukan. Dia mau ngecek kayak apa. Gampang sekali kekhawatiran datang. Ya, tetapi nyatakanlah dalam segala hal, jadi Tuhan kasih kita obatnya. Dalam segala hal keinginanmu, bukan keperluan kali ini, keinginan. Ya, kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, lalu ayat 7 itu akibatnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara tahu enggak, kekhawatiran itu adalah awal daripada apa yang disebut dengan mental illness. Sakit jiwa. Itu dari kekhawatiran. Orang khawatir enggak bisa sembuh, dia akan, saudaraku, takut. Takut nggak bisa sembuh, frustasi. Frustasi nggak bisa sembuh, depresi. Depresi ya stres dulu. Stres nggak bisa sembuh, depresi. Depresi nggak waras, edan. Itu yang disebut dengan siklus kegilaan. Makanya kekhawatiran nggak boleh dirumat. Harus segera diusir. Amin saudara. Caranya gimana? Doa dengan ucapan syukur. Ya. 2 tahun ini saya bergumul dengan sesuatu di pelayanan kami. Cuman gini saudara, kalau kita doa, kadang-kadang ini ya, saya barusan belajar ini sama Tuhan. Saya kalau doa kan bawa, itu sama kayak kita bawa proposal kan saudara. Ini loh, tulungono, kita minta. Nah kadang-kadang isi proposal kita itu enggak sama dengan pemberian Tuhan atau jawaban Tuhan. Ya, kalau kita kesulitan keuangan, kan kita mintanya apa sama Tuhan, saudara? Loh, kesulitan keuangan, kita minta apa sama Tuhan? Minta uang, kesulitan keuangan. Njaluk apa? Njaluk berkat, betul nggak saudara? Uang. Tapi apa selalu Tuhan kemudian gerojoki uang sama kita untuk nolong kita keluar dari kesulitan keuangan? Belum tentu.
Kadang malah Tuhan kasih bisnis sama kita. Itu lebih daripada Tuhan ngerojoki sama duit. Betul nggak saudara? Iya, itu bedanya antara kasih ikan sama kasih pancing kan. Ya, cara Tuhan tuh, tadi lagu yang kita naikkan di depan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Yang terbaik bagi kita, itu bukan kita, Tuhan yang lebih tahu. Kita mikirnya ini, sama kayak anak yang minta sesuatu sama orang tuanya. Orang tuanya memikirkan lebih dari yang diminta anaknya. Tuhan selalu gitu, saudara. Itu yang bikin kita kagum ketika Tuhan memberikan jalan keluar dari apa yang saya gumuli. Saya bilang, wow Tuhan, saya gak pernah mikir gini. Jadi Tuhan tuh, kamu minta ini loh nak. Ini loh sing tak sediakno. Ya apa? Jauh lebih keren dari yang saya minta, saudara. Dan kalau Tuhan lakukan itu buat saya, Tuhan juga lakukan itu buat saudara. Amin, saudaraku. Dan jangan lupa, Raja kita itu adalah Raja damai. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran. Ya, akan memenuhi hatimu. Kalau pikir-pikir gimana bisa damai ya? Tapi kalau saya damai sejahtera, nah itu saudara. Sehingga iso turu enak. Ya. Dan enggak cuman itu, lalu dilanjutkan ayat yang ke-8. Ayat yang sangat terkenal. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, disebut kebajikan, patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Amsal pasal yang ke-23, ayat yang ke-7a, Amsal 23:7a berkata, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Terjemahan New King James bilang, as man thinks in his heart, so is he. Sebagaimana orang berpikir di dalam hatinya, orang Yahudi itu tidak membedakan antara perasaan dengan pikiran, emosi dengan pikiran. Ini terkoneksi satu paket. Apa yang kita pikirkan, kita rasakan. Apa yang kita rasakan, itu yang kita pikirkan. Betul nggak saudara? Makanya dia bilang, as man thinks in his heart. Sebagaimana orang itu berpikir di dalam hatinya. Pikiran itu menguasai hati kita, perasaan kita. Saudara. Demikianlah ia. Berarti apa saudara? Kalau kita mikir sing elek kabeh. Benar? Ya. Saya enggak melarang saudara untuk berhati-hati, ada sisi negatif dari berpikir positif. Kita tuh, nih ya, salah satu kelemahannya orang Kristen ya, kita itu terlalu naif, kepolosan. Kita tuh betul-betul tulus seperti merpati, tapi gonok pintere blas. Jadi dibujui wong bolak-balik. Terus kita nyalakno Tuhan. Tuhan ngomong, aku lah ngomong ah. Ojo bodoh-bodoh. Ya kan? Kita bisnis. Konco, percaya, kontraknya gak dibaca. Bocon. Pasalnya bener gak? Berpikir cerdik itu saudara. Kita saya pakai istilah apa ya, intinya ginilah, tapi ki koncoku suwe Pak, gak mungkin lah dia mbujuki aku. People change, orang bisa berubah. Bener gak saya ngomong saudara? Dulu baik, mungkin dulu dia baik. Saya ki moro-moro jadi bajingan saudara. Saudara pikir dia tetap baik? Dimakan saudara. Nah aku nyesel, berapa kali saya ngonseling orang depan, Pak, koncoku loh Pak, aku kenal ket biyen Pak. Iya, tapi dia tuh orang yang bisa berubah. Ada cerita, jadi gini, ada satu daerah kena banjir, lalu banyak binatang mati. Nah yang bisa bertahan kan yang bisa berenang, bener gak saudara? Wong banjir. Ya, nah ini ada ular, kobra, mau nyebrang. Karena banjir datang mau nyebrang, bingung dia. Kuro lewat. Lalu kobra ini bilang, ini ilustrasi aja ya saudara ya. Saudara jangan nanya, kejadiannya di mana Pak? Enggak, ini ilustrasi. Lalu kobra bilang, aku tulungono Pak, ngomong sama kuro bilang, enggak akan aku nulungi awakmu. Dulurku piro mate.
kena dulur-dulurmu, mau dipatok. Waduh, kobranya bilang itu memang dulu kita tuh, aduh kita pun menyesal, kita tuh jahat sekali ya dulu ya mbok. Ya enggak lah, saya ini sudah berubah, saya enggak kayak dulu lagi, saya sudah bukan kobra yang dulu. Ya, pokoknya dia minta-minta, mohon-mohon dan akhirnya ya inilah ya jenenge kuro ya saudara ya. Kuro bilang ya wes lah tak tulungi, munggah. Munggah cet di seberang no. Sampai seberang dipatok saudara. Sampai kate mati ini, kon kok tega, caranya kon berubah. Kobranya bilang, lah kamu ndak ngerti biar bagaimanapun kan saya tetap kobra. Ngerti maksudnya saudara? Ya, artinya apa? Kita harus selalu waspada. Ya, ini nggak enak saya ngomong gini ya. Cuman kalau orang tua kadang marahin aneh, kon ojo goblok-goblok kan gitu. Betul nggak saudara? Ya tulus tuh harus. Amin saudara. Tapi cerdik itu juga harus. Kita bisa survive di kehidupan yang seperti ini dan di dunia yang seperti ini. Itu ikuti apa yang Tuhan ngomong saudara. And then the last but not least ya, ayat yang ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Ini hidup dalam kebenaran. Akibatnya apa? Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Terjemahan yang lain berkata, maka Allah damai sejahtera menyertai kamu. Hidup yang mau belajar, hidup yang mau mengembangkan diri. Pak, tapi usia saya sudah 70 lebih Pak. Yang namanya kata belajar itu enggak ada batasnya saudara, sampai kapanpun. Ya, sampai hari ini saya masih tetap belajar dengan siapapun yang saya bisa mengembangkan kemampuan diri, pelayanan, semua ajarono aku. Meskipun dia lebih muda dari saya. Ya, kemarin saya ke GSJS, saya mempelajari saudara. Hari iki cek enom, tapi bisa mimpin bagus. Apa yang lebih ya dari dia ya? Kalau saya lebih jago dari dia, pasti gereja saya lebih besar dari dia. Kalau dia lebih besar, berarti ada sesuatu, dia punya kualitas. Saya mau belajar itu, sekalipun dia masih sangat muda, masih 30 umurnya. Betul ya kukunya, 30 saya lihat. Hari ini excellent. Ya, bisa ngatur gereja segitu besar, ber-30. Ya, saya yakin dan percaya salah satunya dia bisa begitu juga karena orang tuanya, karena engkongnya. Dia ngomong kan, ya karena papanya. Ya, makanya anak cucu orang benar itu diberkati, itu betul sekali saudara. Saudara kalau hari ini takut Tuhan, ini enggak stop di saudara. Anak cucu kita perkasa di bumi. Angkatan orang benar diberkati. Amin saudara. Tapi jangan berhenti belajar. Apa yang telah kamu lihat, kamu dengar, kamu terima, kamu lakukan itu. Nah bagaimana kita bisa melakukan kalau kita belum ngerti? Kenapa orang percaya harus baca Alkitab? Baca Alkitab itu bukan option loh. Itu harus. Kapan Pak? Pendino. Ya. Di tempat kami saya ngajak kira-kira 12-an orang, sebetulnya lebih sih. Untuk tiap hari kita baca Alkitab dan kita bikin jurnal namanya. Jadi kita membuat daftar pembacaan Alkitab 1 tahun. Jadi kalau diikuti dari Januari tanggal 1 sampai Desember 31, 1 Alkitab selesai. Ya, saya udah lakukan itu 7 tahun ini mungkin. Dan gak cuma dibaca, ada ayat yang jadi rema buat kita tulis, itu namanya journaling. Buat jurnal dan kita kirim di grup. Semua baca. Kemarin saya barusan ngajakin mereka untuk ketemuan semua, untuk kita sharing bareng. Jujur untuk kita, mungkin ada yang jadi persoalan atau pertanyaan atau apa. Pada intinya sebetulnya bagaimana kita bisa kemudian membawa firman kebenaran ini jadi nyata lewat hidup kita, saudara. Dan saya yakin dan percaya, tantangan apapun yang kita hadapi, kesulitan, kesukaran, kita nggak tahu di depan ini bakal nemuin apa. Tapi kalau Sang Firman ada bersama dengan kita, saya yakin dan percaya, kita hidup dalam kemenangan, penyertaan,
pemeliharaan, penjagaan, pengadaan, penyediaan yang daripada Dia. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.